Knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam sebuah organisasi. Poin yang kedua yaitu jenis penerapan knowledge management. Ada dua jenis penerapan knowledge management. Yang pertama yaitu tacit knowledge dan yang kedua yaitu explicit knowledge. Tacit knowledge adalah manajemen pengetahuan yang sulit dilihat secara kasat mata atau bersifat personal. Pengetahuan ini dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikembangkan. Pengetahuan ini tidak dapat dilihat dalam bentuk tulisan, namun dapat diukur melalui kinerja seseorang. Jadi, tacit knowledge ini lebih kepada kinerja karyawannya. Yang kedua yaitu explicit knowledge. Explicit knowledge ini bersifat formal dan sistematis, sehingga mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Penerapan explicit knowledge ini lebih mudah dilakukan karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pertanyaan yang didokumentasikan, sehingga setiap karyawan dapat mempelajarinya secara independen. Saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu sejarah tentang perusahaan Apple. Apple merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berpusat di California yang merancang, mengembangkan, serta menjual alat elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wei pada tanggal 1 April 1976. Perusahaan Apple menghasilkan produk seperti iPhone, Apple Watch, Apple TV, Macintosh, iOS, iPod, dan lain sebagainya. Visi dari perusahaan Apple, ada Apple di setiap meja. Misinya yaitu Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II, dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Selanjutnya yaitu Organizational Learning Implementation in Apple atau implementasi pembelajaran organisasi di perusahaan Apple. Yang pertama yaitu sistem berpikir, di mana itu adalah sebuah cara untuk memahami sistem atau seluruh masalah yang ada di perusahaan seperti orang, aturan struktur, dan segala proses yang memicu kepada kemajuan organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu penguasaan pribadi, di mana di perusahaan Apple itu sendiri Steve mengatasinya dengan mendorong manajer untuk menentukan tujuan yang menantang tetapi masuk akal bagi staf, dan memperkenalkan program pelatihan. Yang ketiga yaitu mode mental, di mana pada konsep ini menekankan landasan prinsip kesediaan karyawan untuk mau belajar lebih dan mampu beradaptasi dengan konsep baru. Yang keempat yaitu membangun visi bersama, di mana semua karyawan atau pekerja terlibat dalam pembangunan visi perusahaan dan akan diterapkan guna untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut.
Kemudian poin yang kelima yaitu pembelajaran tim, di mana proses menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas tim untuk menciptakan kinerja yang lebih cepat, efektif, dan opsional. Selanjutnya bagian kelima yaitu Knowledge Management System Design and Development atau sistem manajemen pengetahuan, desain, dan pengembangan. Yang pertama yaitu Knowledge Audit and Analysis atau audit dan analisis pengetahuan. Pada rangka ini mereka mengaudit dan menganalisis pengetahuan, tetapi pertama-tama mereka harus memahami mengapa sistem pengetahuan itu dibutuhkan. Aset pengetahuan yang kuat untuk tiap unit departemen yang mereka miliki, termasuk pengembangan dalam bidang keuangan, pemasaran, dan SDM. Yang kedua yaitu Design Knowledge Management Team atau tim desain manajemen pengetahuan, di mana bentuk tim knowledge management yang akan merancang, membangun, dan mengimplementasikan dan mengembangkan sistem knowledge management pada sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu Create Knowledge Management Blueprint and Develop System atau membuat visi manajemen pengetahuan dan mengembangkan sistem. Dalam konteks ini, sebagai referensi atau tolak ukur tentang apa yang harus perusahaan capai, Apple menetapkan visi untuk membuat produk hebat yang terus-menerus berfokus pada sebuah inovasi yang baru. Data pertama itu data warehouse, di mana data warehouse divalidasi, diformat ulang, ditata ulang, diringkas, direstrukturisasi dari data dari sumber yang lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik bagi pelanggan mereka di seluruh produk. Yang kedua, kompani internet, di mana jaringan perusahaan menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi sistem operasional atau layanan kompetensi dalam organisasi yang akan memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi yang diperlukan. Yang ketiga, ekspor sistem, di mana teknologi kuat yang dirancang untuk memecahkan masalah kompleks organisasi yang akan diimplementasikan di perusahaan Apple. Evaluasi di Apple Inc. Perusahaan Apple meningkatkan kecerdasan organisasi dengan menciptakan sistem yang memungkinkan karyawan dan pengusaha untuk meningkatkan proses kerja mereka. Selanjutnya, suggestion to improve knowledge management system atau saran untuk memperbaiki sistem manajemen pengetahuan. Saran untuk meningkatkan sistem knowledge management pada perusahaan Apple. 1. Menerapkan strategi hibrida yang terintegrasi oleh kepemimpinan biaya atau cost leadership. Kedua, strategi diferensiasi. Ketiga, strategi aliansi, di mana perusahaan Apple telah menggunakan strategi tersebut namun kurang optimal. Jadi untuk mengevaluasi strategi itu sendiri, maka perusahaan Apple harus memperbaiki strategi aliansi itu sendiri. Yang keempat, perusahaan Apple membangun hubungan erat dengan pemerintah dan organisasi pendidikan.